PPMB Jawara. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Kali ini kita berada di tempat yang berbeda, tempat baru. Dan saya sudah ditemani oleh sahabat lama saya, teman waktu saya sekolah di SMP ya, Al Azhar, sebelah Serang. Dia adalah Afrizal Faza. Halo bro, apa kabar brother? Alhamdulillah baik. Bro bisa dilepas Dulu ya. maskernya nggak bro? Jal, Ya. gimana kabarnya Jal? Alhamdulillah baik. Gimana Keluarga, Mas Ajis? Apa? Alhamdulillah gue juga sehat Jal. Nah sekarang keluarga lu sehat juga Jal di rumah? Alhamdulillah. Udah vaksin? Belum. Gue belum vaksin Jal. Dari Satu juga belum. vaksin lah. Oke. Jal, sekarang kalau boleh tahu nih, kesibukan lu sekarang apa Jal? Kesibukan sekarang kalau di ini kehidupan nyata Ya. masih pendidikan di koasisten dokter umum. Dokter. Untuk di samping itu main burung sama main Vespa. Main burung sama Vespa. Iya. Nah, Jal, gue kali ini kan mau ngebahas tentang mungkin hobi lu ya, kan? Iya, Mungkin hobi lu. Karena kan yang gue tahu nih, hobi itu kan banyak, Jal. Iya. Hobi itu banyak banget. Tapi kenapa lu memilih untuk main hobi burung merpati atau burung dara nih, Jal? Milihnya itu dari kecil sih sebenarnya. Hobi merpati itu gue lu aja ini ya. Iya. Ya, gue main hobi merpati itu dari SD kelas 2. Kelas 2. Ya sekitaran 2022 lah. 2022. Ya 2022. Itu 2022 2023 main beli burung pasar. Ternyata orang tua ayah itu dulu main merpati juga. Jadi disupport lah tuh main bareng jadinya. 2005 kita bikin tim Calaga tim Banten gitu. Dari situlah mulai main merpati. Berarti emang dari situ ya. Lu awal mulanya itu emang udah dari SD. Bahkan lu dulu mungkin daripada orang tua lu mungkin. Apa orang tua lu? Orang tua dulu pas kecil sama mudanya, cuman aktif lagi karena gue main burung. Lu Ya, mulai gitu. lagi dari Iya. awal. Nah, gue pengen tahu nih sejarah apa. Lu kan sekarang punya tim yang lu bilang Iya. tadi, Calaga Banten, ya kan? Gue pengen tahu nih sejarah Calaga Banten tuh seperti apa, Jal? Jadi Terbentuknya atau dari mananya gitu, Jal? Oh ya, jadi sejarahnya itu Calaga Banten itu namanya diambil dari adik bungsu. Adik bungsu lu. Iya, namanya Calaga itu punya arti kesatria yang pemberani. Kesatria Iya, yang pemberani. bahasa Sanskerta kalau nggak salah. Oh, itu bahasa ayah. emang Iya, Jawa lah ya. Iya, ya gitu. Dari situ akhirnya terbentuk tim, kita main burung karena orientasinya lomba gitu kan, main burung ngibarin bendera tim itu dari sekitaran awal Serang dulu, terus meluas ke Serang Cilegon lah, kisaran waktu 2005, 2006, 2007. Dari 2007 ke atas kita udah 2008, 2009 tuh udah keluar kota akhirnya. Ya dari situ. Itu juga kita alhamdulillah terangkat itu karena dulu
punya maskot kita lah sekarang dinamakan Yakuza itu. Yakuza. Iya. Lomba di dalam kota, di luar kota, alhamdulillah bisa juara. Alhamdulillah luar Iya. juara lah ya. Iya. Dan itu mungkin lo mulai ngangkat Calaga Banten Iya, ya itu kan mulai ya. ngangkat Calaga Dari situ Banten, ya. ya. Nah, Jal. Sekarang ada berapa banyak burung dara Jal yang ada di kandang lu? Lu kan peternakan. Beternak juga Nah, ya. lu udah ada berapa banyak burung Jal? Kalau berapa banyak burung nggak dihitung sih ya. Ya sekitaran itu ada nggak nyampe 100 pasang lah. Nggak nyampe 100 Nggak pasang. nyampe 100 pasang. Itu banyak Jal. Iya, cuma kalau dibanding kandang-kandang tim-tim lain yang udah besar-besar sedikit sih itu. Sedikit ya. Iya. Nah, Jal. Kan ini kan pasti burung-burung merpati ini kan identik dengan lomba kan. Iya. Nah, lomba. Nah, itu perawatannya susah nggak Jal? Burung merpati Jal. Perawatannya gimana ya? Namanya kita burung yang dimainin kan ketangkasan, skill lah gitu kan. Mental, perawatan pasti ada ininya, kendala-kendala atau ada tantang-tantangannya sih. Dan tiap burung juga perawatannya nggak bisa disamain. Oh, beda-beda ya. Beda-beda kayak gitu. Cuman basicnya semua sama, cuman adalah yang beda-bedanya itu pasti ada kayak gitu. Berarti cukup sulit Jal ya. Cukup sulit. Mungkin dari makanannya atau dari pelatihannya juga cukup Iya. intens lah ya. Intens. Nah, kayak kita inilah ngerawat atlet kayak gitu. Jadi nutrisi, suplemen. Berarti emang nggak boleh main-main gitu kan Iya, perawatannya kan. kayak gitu. Karena emang udah kayak atlet lah. Kayak Ya. atlet. Dirawat banget. Dirawat banget. Dari segi kesehatannya. Kesehatan, vitamin semua diperhatiin. Berarti lu butuh berapa banyak duit dalam sebulan gitu tuh lu ngeluarin duit untuk mengcover semua kebutuhan dari burung-burung lu gitu kan? Iya. Untuk kebutuhan itu ini di luar biaya lomba gitu ya. Kandang aja lah Ya, gitu. kandang aja perawatan sehari-hari lah. Iya, itu sebulan bisa sekitar 20 juta. 20 juta, Bro. Iya, dari pakan aja kan dia udah ketahuan. Jagung sekarung itu sekarang bisa 300-400 ribuan lah. Jagung ya, jagung Iya. yang kayak pur itu kan? Yang kecil-kecil Kecil tuh, itu kan. yang merah itu kan, Iya, iya. manggis itu kita itu butuh sebulan sekitar 45 karung. Pur, beras merah, millet. Beras merah ya? Beras merah, kacang. Gila. Terus asinnya tuh, terus apalagi ya millet, pur, ya itulah. Itulah ya. Iya. Berarti memang sekitar Suplemen. kurang lebih 20 jutaan sebulan ya. Iya, belum gaji. Gak usah dihitung lah, kita mah gak usah dihitung lah, beda lagi kan Jal ya. Nah Jal, ingat gak Jal pertama kali Calaga Banten ini kontes atau fight Jal? Di mana gitu? Lo kalau kontes fight, inget itu dulu kita main, ini pertama banget Iya, gitu pertama ya. banget, lu inget nggak? Ya di Serang itu di Kalangan, nama tempatnya Kalangan gitu ya. Lapaknya itu Kalangan Tanah Merah. Cuman udah nggak ada sih sekarang di daerah Sepang. Cuman kalau untuk di luar kota, kalau di Merpati itu ada istilahnya ngamen. Jadi tim Keliling. ngamen itu kita ke lomba keluar kota itu tim kayaknya juga tim kita sih yang namanya pertama melakukan hal itu gitu. Jadi tim dari Tim dari Banten Iya, pertama iya. yang berani keliling ya. Indonesia bisa dibilang juga. Oh, luar biasa. Lintas provinsi gitu lombanya. Jadi kita dari Serang ngamen ke Karawang, Bekasi dulu. Iya. Tuh. Kayak gitu 2009 kalau 2008 2009 itu alhamdulillah juara pertama kali lomba. Langsung juara tuh. Iya, langsung juara. Yakuza itu juga. Langsung juara itu pertama Langsung kali juara. lomba. Iya. Yang bener-bener lomba inilah maksudnya yang bener-bener ya lomba Iya, lomba. besar. Mm-mm. Lah lu dapat burung tuh dari mana, Bro? Burung itu kita dapat dari nama daerahnya tuh di Purwokerto, Purwokerto, Jawa ya. Jawa. Huntingnya ke sana kita. Oh, karena emang Jawa ini emang kiblatnya burung dara apa gimana, Bro? Karena kan banyakan nih burung-burung dara tuh banyak dari Jawa situ, Bro. Ya, bisa dibilang gitulah kiblatnya itu emang
permainannya juga kayak berasal dari sana gitu kan. Di sana juga kayaknya memang udah menjadi tradisi lah gitu di sana, permainan rakyatnya tuh main burung ini gitu kan. Jadi banyak di sono. Kayaknya kalau kayak di Jawa tuh gak afdol, tiap kampung tuh nggak punya lapak gitu kayaknya. Tiap kampung punya lapak tuh gak afdol. Iya, kayaknya. Sana banyak banget tiap kampung tuh pasti ada lapaknya gitu. Jadi emang udah jadi hiburan mereka. Jadi hiburan rakyatnya gitu. Makanya itu kenapa di sana jadi kiblatnya para pemain-pemain burung merpati atau burung dara ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih Jal yang dinilai dari lomba burung merpati atau burung dara? Karena gue basicnya juga pemain burung nih Jal. Cuma bedanya gue pemain burung kicau dulu, tapi dulu gue udah nggak main burung kicau, udah lama, udah 2017 atau 2018 gue berhenti. Nah itu yang dilombain, maksudnya yang jadi penilaian perlombaan itu apa Jal? Kalau burung kicau kan gue tahu perlombanya, maksudnya udah jelas lah ini ada mungkin dari isiannya gitu kan, atau berapa lama dia berbunyi gitu. Kalau burung merpati ini seperti apa Jal? Burung merpati itu yang dinilai intinya kita lombanya kan 2 burung nih. Jadi kita sistemnya sistem gugur tuh. Kayak gitu kan. Dua tarungnya tuh. Jadi kan kalau lapak arenanya main merpati kan kotak atas, tiang 4 gitu kan. Tiang 4 ada kotak atas, ada kotak bawah. Pokoknya masuk kotak atas, turun di kotak bawahnya duluan, dia yang menang. Berarti emang cepet-cepetan loh. Iya, skill terus speed sama mental yang ditarungin itu di sana. Berarti emang ada 4 tiang berbentuk kotak gitu ya? Iya, 4 yang berbentuk tiang doang kan, nggak ada sekat-sekat gitu, cuma tiang doang 4 gitu. Iya, tiang 4, ada talinya di atas kotak. Di bawah ada matras, kotak, burungnya masuk kolong atas, turun di bawah duluan, dia menang. Berarti emang istilahnya diadu ya 2 burung ini ya? Diadu, siapa yang duluan cepet ke kotak itu dan masuk ke dalam kotak itu yang menang gitu kan? Iya. Itu ya? Iya, makanya kalau di kicau kan disebutnya kontes tuh. Iya. Kalau kontes kan kita lomba semua langsung penilaiannya 1. Kalau ini kan perlombaan pertandingan karena dua kayak gitu. Nah paling banyak dalam satu kontes nasional deh itu berapa banyak pasang bro? Bisa terakhir itu kita main di Tegal kan. Kalau di Tegal itu bisa dibilang itu Piala Dunianya merpati ya. Wah ada Piala Dunia. Iyalah, bisa lomba terbesarnya gitu sampai sekarang gitu kan di Tegal itu. Bisa sekitar nyampe 1.400-an lah. 1.400? Iya, sekitar segitu. Gila banyak dong, berarti sekitar 1.400, 700 pasang dong. Misalkan di awal lomba, nanti kan dari 700 ntar diambil 350 mungkin gitu kan ya? Iya. Kalau misalkan diambil 2 gitu kan? Iya, kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang begitulah. Jadi awal itu kita sistem tiket dulu nih. Kayak burung kicau lah. Iya, nyari kita bayar lomba buat ngambil tiket, biar bisa ikut lomba, biar bisa masuk babak penyisihan. Kalau kita belum bisa masuk babak penyisihan, ada daftar ulang nanti. Ada pendaftaran ulang. Iya, daftar nanti kalau udah babak penyisihan, udah nggak bisa daftar lagi tuh, udah mulai sistem gugur langsung kayak gitu. Oh, sampai sekarang masih pakai sistem itu? Ya, itu sistem perlombaan merpati di mana-mana kayak gitu. Seperti itu ya. Kecuali kalau udah masuk sistem gugur itu udah nggak ada bisa pendaftaran lagi. Udah nggak bisa kayak gitu. Nah, Jal, berarti itu perlombaan burung merpati ini lebih eksklusif ya Jal ya? Lebih bener-bener natural, maksudnya lebih realita gitu kan, lebih real gitu kan. Lebih real. Karena gua dengar juga ada sistem kayak bola gitu kan. VAR. Oh iya, pakai CCTV, pakai CCTV, benar, pakai CCTV. Itu kenapa ada CCTV mungkin Jal? Karena kan burung kenceng tuh. Kenceng. Turun kalau kan ada wasit tunjuk kan. Namanya manusia kasat mata kan pasti ada kesalahan lah gitu kan. Dan takut juga ada kesalahan atau juga ada titipan mungkin. Iyalah, kalau di kicau bisa ini kayak gitu kan. Itu akhirnya pakai CCTV itu biar ya sama-sama puas lah gitu pemain yang mungkin kalau misalkan nanti ada kesalahan di juri bisa
Nah, ulang, bisa kan? protes kita namanya protes ke buka CCTV itu. Iya, gitu. iya. Berarti emang luar biasa banget nih. Maksudnya emang bener-bener real lah gitu ya. Iya. Jadi hasil tuh nggak ada yang bener-bener titipan gue nitip burung ini buat Iya, juara gitu, nggak ada bisa. ya. Malu juga sih kelihatan soalnya. Lombanya kan langsung dar burungnya kalah tiba-tiba berarti masuk. emang nggak ada emosi sekali. Kalau udah CCTV ya udah legowo gitu kan, karena Iya. burung gue ya udah kalah ya kalah. Iya, Karena ada buktinya. Ada buktinya CCTV real time. Oh, luar biasa emang. Minum aja sih. Oh, so gue juga mau minum nih. Nah, Jal, kalau gue dengar juga nih ya, kalau salah koreksi Jal ya. Iya. Itu bener nggak sih Jal? Hadiahnya itu sampai ratusan juta. Iya, benar. Bisa lebih nggak Jal dari situ Jal? Nanti tahun depan kan ada liganya tuh ya. Liga namanya PMKN Pecinta Hortikultura Nusantara. Ada satu lomba itu dia tingkat nasional, hadiahnya itu 1 miliar kurang sejuta. 999 juta total hadiahnya. Yang terakhir itu 500 juta. 500 yang di juta. Tegal kemarin itu. 500 juta. Itu yang lu bilang tadi kiblatnya itu kan. Istilahnya kayak Piala Dunia. Iya, Piala Dunianya 500 itu. juta. Iya. Nanti yang hampir 1 M ini di mana tuh? Tegal juga bukan? Di Tangerang. Tangerang sini. Tangerang. Jabodetabek sekarang. Jabodetabek. Iya. Itu Bikin event hadiahnya besar. hampir 1 M bro. Iya. Lu ikut? Insya Allah ikut. Iya ikut lah. Insya Allah ikut. Luar biasa Iya. ya hadiahnya. Emang berarti emang udah dengan lu menang juara 1 juga udah dapat bisa beli mobil mungkin bro ya? Hadiahnya mobil sih. Hadiahnya mobil New Ayla, New Jazz sekarang. Cuman kan off the road gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ngambil uangnya aja gitu senilai. Uangnya aja ya? Iya 70 Karena juta. mungkin mobil lu udah kebanyakan kalau di garasi. Repot ngurus surat-suratnya kan. Kita misalnya lomba di luar kota di Jawa ngurus surat-suratnya ribet, ambil aja uangnya deh. Nah, Jal, gue balik lagi nih. Iya. Sistem perlombaannya seperti apa? Maksudnya emang kan dua-dua kan? Iya. Itu sistemnya tuh dikocok atau gimana, Jal? Dikocok. Kocok. Iya, sistem gugur. Sistem Google berarti emang nggak ada bagan ya, nggak ada bagan ya? Nggak ada. Berarti emang kalau udah menang, yang menang nanti dikocok gitu kan? Iya, Dikocoknya bukan dua-dua gitu, apa langsung semuanya gitu, Jal? per babak semuanya. Per babak. Iya, jadi misalkan babak ke-1 dari pendaftaran itu yang masuk babak penyisian atau pembantaian itu ada sekitar 500 burung. 500 burung itu dikocok. Jadi kebagi 250 pasang, terbangin. Satu-satu. Dua-dua Iya, itulah ya. sepasang itu. Nanti dari hasil situ taruhlah dibagi duanya 250 burung. Kocok lagi semua, terbangin sampai ada juara satunya gitu. Nah, berarti emang bener-bener real ya kalau untuk gue ya. Jadi emang nggak ada titipan lah gitu ya, Jal ya. Iya, nggak no komen lah. Nggak komen lah ya, bersih lah gitu ya. Iyalah benar kayak gitulah Iya. istilahnya. Nah, Jal, kan lu kan yang gue tahu nih, Iya. burung lu kan udah banyak yang juara, Jal. Alhamdulillah. Nah, itu udah berapa burung yang udah menghasilkan dari kandang lu gitu, khususnya? Dari kandang ini artian ternakan sendiri Ya atau ternakan sendiri lah. Oh, Atau dari ya pokoknya yang punya lu lah, udah yang berapa punya- banyak burung lah. iya. Dan entah itu dari bawaan orang atau bawaan lu. sebetulnya itu burung punya Ya, punya lu lah gitu, gua atas ya. nama lu gitu. Berapa ya? Bukannya inilah. Saking banyaknya mungkin sampai lupa dia, Bro. Iya, soalnya main kan udah lama kan. Mainnya kan udah Udah bisa dibilang 20 tahun. 2005 Iya, lah, 2005 kan lu Iya, fight dari kan? 2005. Kalau misalkan ini nama yang viral-viral aja lah Iya, gitu. viral aja lah. Yang viral-viral aja gitu, Yakuza, Al Capone, terus ada Hugo, ada Al Capone JR, Bento. Itu burung-burung lama lah ya. Kalau sekarang yang orang kan melihatnya di YouTube nih ya. Iya. Kalau di YouTube itu yang udah mobilan itu Mobilan tuh maksudnya tuh dapat mobil hadiahnya. dapat mobil hadiahnya itu ada Six Devil, itu kandang sendiri, ternakan sendiri, terahnya Yakuza tadi itu. Ada Loka, itu juga mobilan, lalu ada Terminator yang sekarang lagi alhamdulillah juga Loka sama Terminator tuh yang lagi Naik daun ya? Iya, naik daunnya lah gitu.
terus Kimberly, ada juga Bima, Mig juga mobilan, ada Junior. Banyak ya. Iyalah sekitar itulah. Soalnya kalau di bedah dari satu-satu itu yang lagi viral aja lah gitu yang masuk itu. Bau-bau. Memang bagus-bagus burung lu. Emang perawatannya dari segi perawatannya juga. Iya, edan, perawatan, pelatihan sama ini sih apa namanya doa orang tua. Ya. Support juga kan gitu. Iya, alhamdulillah support. Nah, Jal, gua pernah lihat di Facebook lu bahwasanya burung lu nih sampai gue kaget dengernya. Iya. Tak tahu berita ini, maksudnya tahu lu bilang kalau burung lu itu ada yang seharga 1 M lebih, ya bener nggak, Jal? Gimana jadi tawaran dulu ya, bukan dulu sih ya, tahun kemarin, 2 tahun ke belakang itu ada yang nawar itu 800 juta. 800 juta. Cuman saya mintanya mobil Rubicon. Ya, tukar Rubicon. Jadi dari hobi untuk tukar hobi lagi gitu kan. Iya. Oh, lu hobi juga mobil? Ayah hobi Jeep gitu kan, hobi off-road gitu kan. Kalau mau tukar Rubicon kayak gitu, seharga 1,4 kalau nggak salah itu. Ternyata nggak jadi. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Cuman sekarang alhamdulillah prestasi burung yang ditawar itu meningkat terus, masih konsisten. Sampai sekarang alhamdulillah itu. Terakhir itu dia juara di Jambi. Mobilan itu. Terus di Jawa sama di Jabodetabek. Bisa dibilang untuk burung sekarang baru Terminator kan namanya kan. Oh, nama burungnya harga 1 M lebih itu Terminator. Dulu tapi ya kalau sekarang udah nggak ada burungnya. Masih ada. Maksudnya kan 1 M itu kan dulu karena lombanya dulu dia belum juara di Sumatera kan, baru di Jabodetabek sama di Pantura itu kita kasih harga segitu. Cuman kalau sekarang ada yang mau ya monggo. Nah, tuh. Yang mau silakan bisa hubungi Afrizal Faza atau Instagramnya ya. Iya, atau dari Facebook lu Afrizal semua Faza. Semua akun sosmed Afrizal Faza. Ini. Langsung kontak aja, Bro. Yang minat harga burungnya Afrizal Faza yang gila, nggak masuk akal. Jadi kalau kita main hobi binatang lomba kan yang dilihat pasti prestasi burungnya kan, prestasi burungnya kan, pasti prestasi burungnya itu. Jadi kemarin itu ada baru pecah rekor burung itu pertama 1,5 miliar. Dia bisa juara mobilan di Pantura, kiblatnya Merpati. Burung Merpati ya. 1,5 miliar. Lalu ada lagi naik 2 miliar. Itu dia bisa juara di Jabodetabek sama di Pantura juga. Nah, alhamdulillah yang burung Terminator ini dia bisa juara di Sumatera, di Jabodetabek, dan di Pantura. Jadi ya kalau dari harga berdasarkan kualitas dan prestasi harus di atas 2 M. Kalau sekarang. Udah itu kontak Afrizal Faza. Gitu. Ya intermezzo aja lah ini, Pak ya. Berarti lu yang paling jauh di mana aja lomba tuh, Jal? Jambi terakhir. Sumatera. Ya, Palembang, Jambi, alhamdulillah kita juara 1. Lu udah pernah ke situ berarti, gila ya. Udah Lampung. Berarti emang nggak jago kandang doang, nggak berani kandang doang kan? Alhamdulillahnya itu sih. Ayah ngajarinnya gitu. Ya. Tapi di Banten lu doang apa masih ada tim lain? Banyak. Yang maksudnya yang udah mungkin yang gue tahu ya yang seterkenal ya lu doang gitu yang gue tahu. Oh enggak, banyak ya? Ada juga kayak namanya Garong. Itu nama tim. Nama burung. Tapi bukan punya lu. Bukan, cuman terahnya terah kandang kita. Oh, dari kandang lu, dari darahnya burung lu. Iya, gitu ya? dari darahnya ibu bapaknya darahan burung kita gitu kan. Itu juga dia juara mobil 9 kali. 9 kali juara, dapat 9 kali dapat mobil. Iya, kalau nggak salah tuh 5 mobil baru, 4 mobil second lah gitu kalau di perlombaan itu. Pasang terakhir itu yang punyanya Haji Agus, tim AG itu pasang harga 3 miliar. 3 M. Iya, wajar dong. Iya. 9 kali dapat mobil. Iya.
prestasi gila kan. Banten Banten tuh ya? Banten, tim Banten. Soalnya ya kalau dibilang tim Banten itu punya budaya itu ngamen dulu baru curhat. Ngamen dulu baru curhat. Iya, jadi budayakan foto-foto di kota orang gitu. Soalnya ya beda lah tensi lomba di kandang sama di luar kandang ya, pasti beda ya tensinya mungkin ya. Beda. Mungkin lebih berani juga mungkin kan? Iya. Lebih fight ya. Lebih fight gitu. Ajang pembuktian lah gitu. Nah, Jal, yang gue pengen tanya lagi nih, Jal. Iya. Itu kan di perlombaan pasti kan yang lo bilang tadi kan adu kecepatan, adu ketangkasan ya kan. Iya. Nah, itu kan pasti kan dengan kecepatan tinggi kan. Dua burung ini kan diadu kan. Mungkin yang laki-lakinya apa yang perempuan yang dilepas? Laki-lakinya yang dilepasnya. Itu kan diadu Jal ya. Iya. Diadu dengan kecepatan tinggi masuk ke kotak atas, kotak bawah gitu. Iya. Itu pasti dengan kecepatan tinggi banget kan. Iya. Itu pernah nggak Jal? Lu lihat burung yang nabrak gitu Jal, nabrak bahkan sampai patah lah atau apa gitu tuh. Sampai mati banyak, sampai mati banyak. Burung nggak kontrol. Emang burung terlalu kenceng gitu ya. Burung nggak kontrol. Sampai mati banyak. Banyak. Gila. Berarti emang kecepatan ya mungkin itu salah satu yang dibutuhkan ada CCTV atau VAR itu ya. Iya, itu dia. Karena emang kecepatan tinggi yang namanya mata manusia nggak kasat mata kan susah juga dengan kecepatan tinggi kan ya. Gitu. Berarti emang sampai ada yang mati juga Jalan. Bukan patah tulang, bukan patah sayap, patah kaki. Iya, mati di tempat langsung. Makanya bawahnya itu kan dia matras. Kalau dulu masih apa? Dulu sekam. Sekam ya apa kulit gabe ya sekam itu dulu sekam. Tapi sekarang lebih empuk ya matras. Lebih empuk. Tapi pernah nggak meskipun matras sampai ada yang mati juga nggak? Kalau selama masih berubah jadi matras gitu. Diminimalisir lah gitu kan. Iya. Cuman biasanya kalau yang mati itu dia turunnya landingnya di luar matras. Di luar matras. Iya. Cuman di dalam matras juga ada aja gitu kayak bisa leher entar ketekuk pas tur nukiknya kayak gitu terlalu kenceng gitu kan terlalu itu. Iya. Cuman biasanya sih emang dia di luar matrasnya itu di tanahnya jedar langsung ya gimana sih langsung ke tanah gitu kan. Nah, Jal yang gue pengen tanya lagi kan itu kan yang lu bilang tadi kan sampai ada yang mati. Iya. Kalau mati ya udah gitu iya. Ya. Nah, kalau misalnya patah tulang Jal, patah sayap atau patah kaki itu bisa ikut lomba lagi nggak Jal? Bisa sih kalau perawatannya benar pemain bola aja bisa main lagi gitu kan. Kalau dia pengobatan perawatannya pasca cederanya benar bisa lomba lagi. Bahkan ada yang lebih bagus tapi ya nggak ini juga menutup kemungkinan jadi turun performanya. Kayak gitu. Namanya makhluk hidup lah gitu kan. Pasti ada ininya. Iya, kayak gitu. Nah, Jal, terus yang gua pengen tahu yang tadi itu ya, kayak burung lo Yakuza tadi kan ya. Iya. Bahkan jadi mungkin dari lu punya brand sendiri kan, Spirit of Yakuza itu kan. Iya. Lu punya brand bahkan mobil-mobil kalau lu misalkan ngeteng apa namanya ngamen tadi ya, keliling-keliling itu kan pakai mobil. Gue lihat tuh di tembok, gue lihat di Facebook lu tembok di mana ternak itu Spirit of Yakuza. Iya. Mobil lu juga ada Spirit of Yakuza. Itu kenapa? Ada apa dengan karena Yakuza itu emang yang ngangkat lu apa gimana? Icon lah gitu. Icon kita dulu itu Yakuza gitu kan. Ya karena yang ngangkat Calaga ini. Iya, jadi walaupun kita alhamdulillah bisa ngeluarin burung-burung juaranya yang lain-lain dari Yakuza, tetap kita pakai namanya Yakuza ya namanya. Kalau kata orang Soekarno, kata Bung Karno jas merah lah. Iya. Ya gitu, jangan lupakan sejarah karena ya Yakuza itu yang mengangkat nama kita viral sebelum ada media. Dari mulut ke mulut itu Yakuza. Ya meskipun Yakuza sekarang udah nggak ada bro ya. Udah nggak ada. Cuman keturunannya alhamdulillah terahnya itu masih ada kayak Loka, Garong. Itu juaraan juga bro. Juaraan juga Loka, Garong itu bisa dibilang banyak bukan klaim saya sepihak gitu ya. Orang-orang pada ya mengakui gitu, mengakui sendiri gitu ya. Sekitar 80% kandang pemain merpati di Serang, Cilegon, Banten inilah itu pakai darahnya terah kita.
Di Banten. Di Banten itu. Banyak yang jadi terah lu ya. Iya, mayoritas alhamdulillah pakai terah kita. Ya alhamdulillah bisa menelurkan juara-juara kayak Garong, Loka, terusnya Citos, itu masih ada terah-terah kandang kitanya gitu. Nah, Jal, terakhir nih Jal yang gue pengen tanyain. Usia berapa sih Jal? Maksudnya burung dara ini bisa fight atau kontes atau lomba lah gitu. Usia berapa Jal? Kalau usia tuh bisa dibilang relatif ya. Relatif. Ya, cuman kalau kita ambil namanya mayoritas lah gitu. Umumnya gitu ya, umumnya itu 6 tahun lah. Itu batas masa emasnya mungkin ya, dari iya, masa primanya lah. Masa primanya gitu sekitar 6 tahun dari dia di awal dilatih gitu. Atau awal dilatih lah ya. Iya, awal dilatih kan ada peak gitu kan, beres peak baru dilatih gitu kan, ya sekitar 6 tahun lah. Tapi tergantung timnya juga sih, tergantung tim, pelatihannya juga, pelatihan merpatinya juga, terus ya relatif lah. Cuman ya umumnya di kita sekitar 4-6 tahun lah, mentok lah 6 tahun itu. Itu udah masa-masnya udah habis lah mungkin. Ya habis, kalau masa emas habis sih kita nggak bisa nentuin gitulah, namanya rezeki kalau siapa tahu juara. Cuman kalau bilang masa prima fitnya burung tuh sekitaran segitulah. Soalnya kita ngalamin tuh kayak Garong itu kan bisa dibilang dia burung tua tapi masih bisa prestasi. Dia tuh main udah ada angkatannya Garong itu MIG. Itu burung lu juga bukan? Kalau MIG burung gue MIG itu. Main 7 tahun dapat juara mobil. Iya. Masih 7 tahun tuh. Berarti emang ngelebihin yang lu bilang tadi 6 tahun tadi kan. Tapi emang minimalnya mungkin 4 sampai 6 tahun tadi. Iyalah ininya umumnya lah 4 sampai 6 tahun gitu. Oke. Jal, thank you banget nih Jal informasinya. Karena ini burung dara ini emang masih awam buat gua. Karena kalau gua ngeliat di pinggir-pinggiran misalnya masih di kampung-kampung ini orang-orang ngapain sih burung dara? Pusing gua liatnya gitu. Tapi di balik itu gua baru tahu informasinya ketika ngeliat lu di Facebook gitu, hadiahnya gila gitu. Bahkan harga burungnya gila, hadiahnya pun gila. Makanya itu gue tertarik banget ngangkat ini burung merpati ini emang gila. Yang tadinya gue ini apa sih kok kayak orang gak punya kerjaan, tapi emang menghasilkan bro. Iya emang, kalau kata adalah YouTuber gitu dari Jawa gitu, hobi merpati masa depan cerah katanya. Cuman kalau burung juara. Iya, kalau burung juara, cuman kalau ini mah berat lah, tetap. Berat ya. Namanya proses harus ada yang dilewatin gitu. Oke. Jal, thank you banget Jal udah ngasih gue informasi dan mungkin banyak teman-teman podcast yang belum tahu nih Jal. Karena kan ya yang gue tahu ya emang burung dara itu ya gue awam banget, nggak tahu perlombanya di mana aja. Karena kan beda kayak burung kicau, mungkin ada spanduknya atau banyak brosurnya yang disebar karena setiap minggu mereka kontes gitu kan. Beda kayak burung dara gitu kan. Makanya gue nggak tahu informasi-informasi perlombaan ini gitu. Disclaimer juga sih sini. Jadi kan banyak juga nih sekalian ya ada yang nanya kenapa sih Calaget tuh suka ngamen gitu. Lomba sampai keluar pulau, keluar kota. Itu ya tujuannya juga itu menasionalkan merpati gitu tujuannya. Khususnya di Banten juga kan mengharumkan nama Banten kan? Iya awalnya itu emang mengharumkan nama Banten juga kan. Cuman tujuannya tuh kita ingin ini bisa dijadikan hiburan rakyat gitu dan menasionalkan karena yang main di merpati itu nggak cuman Pulau Jawa gitu kan, sampai ke Sumatera gitu kan, Jabodetabek. Kita ngamen sana tuh ingin mengangkat silaturahmi gitu kan, intinya silaturahmi ke pemain sana dan menasionalkan merpati gitu. Ini siapa tahu bisa masuk SEA Games. Amin ya, amin. Bener-bener Jal. Jal, pokoknya thank you banget lu udah datang di studio Batak Podcast dan ngasih informasi. Mungkin nanti kita akan bahas karena kan lu kan banyak hobinya Vespa, mungkin nanti kita bahas. Hobi nggak jelas gitu. Oke, teman-teman Batak Podcast, terima kasih sudah menyaksikan YouTube Batak Podcast dan saksikan tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro.